Waktu berganti, perubahan terus berjalan seiring dengan berkembangnya teknologi. Termasuk di dunia pertanian, upaya inovasi terus dilakukan. Seperti salah satu petani muda di Indonesia. Berikut kisahnya. Saya lahir di keluarga petani, juga saya tinggal di wilayah pertanian. Dari dulu saya lihat dan saya perhatikan pertanian di daerah saya sendiri tuh masih menggunakan budaya lama. Ya, untuk sistem yang saya terapkan yaitu pengendalian hama terpadu atau bisa disebut juga dengan PHT. Pengendalian hama terpadu sendiri itu pengendalian hama dan penyakit tanaman tanpa merusak lingkungan itu sendiri. Sudah membiasakan mencoba aplikasi pestisida nabati itu dari sejak tahun 2021. PHT sendiri itu ada 4 prinsip dasarnya, yaitu budidaya tanaman sehat, dan salah satu contohnya yaitu menggunakan bibit varietas yang tahan, yaitu tahan terhadap penyakit atau hama di wilayah tersebut. Untuk yang kedua yaitu pemanfaatan musuh alami. Nah, di sini tuh untungnya kita jalan terakhir untuk menggunakan pestisida kimia tuh untungnya tuh di sini di nomor 2. Jadi kita bisa langsung memanfaatkan musuh alami. Ada laba-laba, ada capung, ada tomcat, dan itu sangat berguna untuk pengendalian hama. Nomor 3 yaitu pengamatan rutin. Dengan pengamatan rutin kita dapat mengetahui intensitas hama dan intensitas penyakit di lahan kita sendiri. Dan kita kalau udah mengetahui intensitas itu udah masuk ke ambang pengendalian atau ambang ekonomi. Dengan kita mengetahui cara ambang ekonomi dan ambang pengendalian, kita dapat melakukan pengendalian dengan cara bijaksana. Petani sebagai ahli PHT, dan di sini si petani itu harus yang paling ahli dalam mengkoordinir, dalam melakukan pengendalian, dalam melakukan teknik pertanian. Itu harus petani itu sendiri, dan jangan sampai si petani dikoordinir sama pihak yang dari luar. Untuk hasil yang utama sih lebih ke kesehatan, yang pasti residu bakalan berkurang. Terus untuk hemat pemeliharaan juga lebih hemat 20-30%. Dan saya harapkan juga petani utamanya petani di daerah saya sendiri dapat mengutamakan investasi untuk jangka kedepannya gitu, baik itu dari segi pemeliharaan tanah dan dari segi kesehatan juga. Menurut saya pribadi sih, jadi si minat petani muda di Indonesia itu masih kurang. Kalau bisa anak-anak muda terutama untuk pertanian sendiri itu lebih berperan sih. Dan Indonesia sendiri sebetulnya dari bidang pertanian terutama tanaman padi itu surplus beras selama 3 tahun, tidak ngimpor beras Indonesia dari luar negeri. Dan itu dikarenakan petani-petani di Indonesia sendiri itu terus menanam dan terus berproduksi. Saya sangat antusias dengan adanya sensus pertanian, dan saya sangat mendukung juga dengan adanya sensus pertanian ini. Mudah-mudahan ada juga data untuk mengetahui seberapa banyak petani muda di Indonesia dan seberapa banyak pula petani lanjut usia di Indonesia. Seperti yang telah disampaikan oleh Kang Dion, perlu adanya data-data pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan bagi petani. Mencatat pertanian Indonesia dan sukseskan sensus pertanian 2023.